Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Idwar Ahmad Fatoni sebagai moderator dari kelompok 5 PIP dengan dosen pengampu Ibu Rukmawati dengan tema perbandingan sistem pertanian Filipina dan Indonesia. Next. Untuk kelompok 5 ada 1 Korifah Fida Nabila dengan NIM 139, Mutiara Aulia Rahmawati dengan NIM 143, Alta Simpala Gita dengan NIM 140, Erviana Revi dengan NIM 144, Heni Nur Fatona dengan NIM 141, Idwar Ahmad Fatoni dengan NIM 142, Muhammad Anas Fadri dengan NIM 145, Marcel David Rismawan dengan NIM 146, dan Julina Farah Fadilah dengan NIM 147. Untuk teman-teman yang bertugas dalam menyampaikan materi, silakan. Yang pertama adalah perbandingan peran pemerintahan dalam sektor pertanian. Untuk negara Indonesia sendiri, Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN telah digelontorkan stimulus ekonomi yang ditunjukkan untuk membantu dunia usaha, baik usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM maupun koperasi, termasuk stimulus yang bertujuan menjaga kinerja di sektor pertanian dan perikanan, yakni 1. Program Padat Karya Pertanian, 2. Program Padat Karya Perikanan, 3. Banpres Produktif UMKM sektor pertanian, 4. Subsidi bunga mikro atau kredit usaha rakyat, dan 5. Dukungan pembiayaan koperasi dengan skema dana bergulir. Selain itu, terdapat 7 program di sektor pertanian dan perikanan yang terus dijalankan pemerintahan untuk penguatan ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani atau nelayan. Pemerintah juga mengupayakan pemulihan ekonomi melalui simplifikasi ekspor dan sinkronisasi ekspor-impor dan mengembangkan nasional logistik ekosistem. Ekosistem ini akan menyelaraskan arus lalu lintas barang dan dokumen internasional sejak kedatangan sarana penyangkut di pelabuhan hingga barang tiba di gudang, khususnya untuk bahan baku utama industri pengolahan strategis. Saat ini platform NLE dalam tahap uji coba dan tahap piloting ditargetkan dilaksanakan pada tahun 2021. Yang pertama, pembangunan food estate, baik di Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara, berbasis korporasi dalam kerangka penguatan sistem pangan nasional. Yang kedua, pengembangan klaster bisnis padi menggunakan pendekatan pengolahan lahan yang awalnya tersegmentasi menjadi satu area. Dan yang ketiga, pengembangan kawasan hortikultura berorientasi ekspor dengan model kemitraan creating share value antara pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, swasta, dan petani. Lalu keempat, kemitraan inklusif closed loop pada komoditas hortikultura sebagai bentuk implementasi sinergi antara akademisi, bisnis, pemerintah, dan komunitas atau ABGC. Kelima, pengembangan 1000 desa sapi, program untuk peningkatan populasi dan produktivitas sapi. Keenam, pengembangan industri rumput laut nasional untuk mengoptimalkan produksi dalam negeri. Ketujuh, pengembangan korporasi
petani dan nelayan dengan arah menuju sistem agribisnis hulu hilir yang mengedepankan pemberdayaan mereka. Peran pemerintah dalam mempercepat pengadopsian ternyata sangat penting. Ketika pemerintah membangun infrastruktur pertanian yang lebih baik seperti fasilitas irigasi nasional, pelayanan penyuluhan, kredit, dan lain-lain, maka hal itu akan menguntungkan bagi para petani untuk mengadopsi praktik-praktik yang lebih baik. Sebaliknya, Gebel dan Springer menyatakan bahwa tersedianya sarana produksi pertanian yang baru dalam suatu infrastruktur pelayanan pendukung pertanian yang dikembangkan secara total ternyata tidak menjamin bahwa para petani akan menggunakannya jika mereka tidak mempunyai rangsangan untuk melakukannya. Petani secara perorangan adalah kunci pembuat keputusan di bidang pertanian. Jika sarana produksi dan praktik yang diperbaiki itu hendak digunakan, dia harus terlebih dahulu dipengaruhi untuk melakukannya. Jika dia tidak ada niat untuk berubah, semua program pemerintah untuk memperbaiki bidang pertanian tidak akan sia-sia. Sekretaris Pertanian Filipina, William Dar, mengatakan bahwa pemerintah Filipina memiliki visi untuk menjadikan negaranya berdaulat dalam pangan dan meningkatkan kemakmuran petani dan nelayan. Untuk mewujudkan visi tersebut diperlakukan upaya dari pemangku kepentingan industri agribisnis besar yang dipimpin oleh Departemen Pertanian untuk terus memberdayakan petani, nelayan, pengusaha pertanian, dan swasta untuk meningkatkan produktivitas dan profitabilitas pertanian dengan tetap memperhatikan keberlanjutan dan ketahanan. Pertanian tidak dapat dimodernisasi terkecuali apabila desa-desa juga ikut dimodernisasi pada saat yang sama. Dalam hal ini, saya menyatakan bahwa semua sarana produksi harus mengalir ke daerah-daerah pertanian bersama dengan bibit-bibit yang berkualitas, yang kemudian akan memungkinkan para petani untuk mengolahnya sesuai dengan instruksi yang sudah ditetapkan dan menghasilkan panen yang melimpah. Untuk mewujudkan hal ini, kita harus membangun semua sarana pendukungnya, yaitu jalan raya transportasi pasar dan gudang fasilitas-fasilitas ini juga sangat diperlukan untuk mengangkut hasil panen yang berlimpah dengan adanya bibit-bibit yang berkualitas. Pemerintah Filipina menyatakan bahwa salah satu hambatan bagi produksi di negaranya adalah kurang prasarana seperti irigasi kontrol terhadap banjir dan drainase. Sumber-sumber yang sama menyatakan bahwa kesanggupan untuk mencukupi kebutuhan beras sendiri hanya dapat dicapai dengan irigasi yang memadai dan efektif. Next. Perbandingan yang kedua adalah pada komoditas unggulan. Untuk Indonesia, pemerintah Indonesia senantiasa berupaya meningkatkan produktivitas sektor pertanian dengan mengoptimalkan sumber daya yang terbatas seperti lahan, tenaga kerja, dan input lainnya. Hal ini dilakukan dengan harapan dapat memproduksi bahan pangan yang lebih banyak serta meningkatkan pendapatan rumah tangga tani. Tantangan yang dihadapi pertanian Indonesia saat ini adalah semakin terbukanya pasar komoditas sebagai konsekuensi dari era pasar bebas dunia. Beberapa contoh komoditas unggulan pertanian Indonesia yang banyak diminati dunia adalah tembakau, beras, kopi, dan rempah-rempah. Untuk negara Filipina, ekonomi Filipina tumbuh 6,7% pada 2017 dan menjadikannya salah satu perekonomian terbaik di Asia. Hal ini tidak jauh dari banyaknya mitra ekspor utama yang dimiliki oleh negara Filipina. Negara-negara tersebut membantu perkembangan ekonomi yang Filipina. Filipina juga merupakan salah satu anggota dari ASEAN, WTO, dan juga APEC. Hal tersebut merupakan alasan mengapa perekonomian di Filipina selalu mengalami peningkatan yang signifikan. Di bawah ini merupakan sumber daya alam Filipina yang berpotensi di pasar ekspor internasional. Sektor pertanian pada Filipina. Sejarah gunung berapi di negara ini yang berhubungan dengan dataran luas membuat Filipina menjadi tempat utama menanam tanaman untuk keperluan domestik dan ekspor. Luzon Tengah, Lembah Cagayan, dan Negros adalah beberapa tempat dengan tanah yang subur di Filipina.
Tanah di daerah tersebut digunakan sebagai sumber mata pencaharian utama negara ini. Tanaman utama negara ini termasuk beras, jagung, tebu, bakau, dan tembakau. Beras dan jagung digunakan di dalam negeri, sisanya digunakan sebagai bahan ekspor utama. Filipina juga mengekspor sejumlah Negara Filipina merupakan salah satu negara agraris yang terkenal dengan pertanian padi bukitnya. Pertanian padi bukit di Filipina sudah ada sejak 2000 tahun yang lalu. Padi-padi bukit tersebut berada di lereng-lereng perbukitan Banawe dan Sagada yang ada di Provinsi Ifugao dan berada di ketinggian 5.000 kaki di atas permukaan laut. Luas kawasan pertanian tersebut mencapai 4.000 mil, serta diusahakan secara tradisional tanpa penggunaan pupuk. Kawasan pertanian itu pun dinyatakan sebagai warisan dunia oleh UNESCO, yaitu Badan PBB untuk Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan sejak tahun 1995. Perbedaan yang ketiga mengenai teknologi pertanian. Di Indonesia, seiring dengan perkembangan zaman, teknologi pertanian juga kian canggih. Hal ini tentu memiliki dampak yang positif bagi para petani. Dengan bantuan teknologi pertanian, efektivitas penanaman, perawatan, hingga panen bisa lebih meningkat. Selain itu, biaya operasional yang harus dikeluarkan oleh petani semakin menurun dengan hasil produksi yang meningkat. Berikut contoh dari teknologi pertanian di Indonesia. Ada transplanter, Indo-Combine Harvester, mesin pemilah bibit, serta alat pengering kedelai. Kemudian ada di negara Filipina, tanggal 4 Desember 2002, merupakan hari bersejarah bagi adopsi bioteknologi di Filipina. Karena pada hari tersebut, Departemen Pertanian memberikan izin komersialisasi untuk MON 810 atau yang kemudian lebih dikenal dengan jagung BT, sebagai produk bioteknologi modern pertama yang diizinkan untuk ditanam secara komersial. Jagung ini memiliki resistensi terhadap hama penggerak batang yang merupakan salah satu hama utama yang menyerang tanaman jagung. Hal ini juga menjadikan Filipina sebagai negara pertama di ASEAN yang telah mengadopsi bioteknologi. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami, kelompok 5 PIP, dengan tema perbandingan sistem pertanian Filipina dan Indonesia. Apabila ada kata yang salah, mohon maaf bila ada kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.